wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya kira biar kelihatan lebih dekat lagi saya di sini ya. Oke. Kelihatannya yang senang hanya ibu. Siap. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini, siang ini kita dapat jumpa dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelum saya mulai, tentunya saya akan sampaikan bahwa kedatangan kami pengurus nasional, yaitu saya selaku ketua umum, kemudian Pak Sekjen dan Kadif OKK Pak Hendra, adalah salah satu kita hutang yang kita harus wajib bayar. Walaupun hutang bukan merupakan hutang uang, tapi hutang janji. Ketika ada pelantikan pengurus daerah, yaitu bulan berapa itu? BBM apa? 28 September 2020 ya. Oke, September, Oktober, November, Desember, 3 bulan yang lalu. Pada saat itu saya sedang melantik, kalau tidak salah, ketua daerah Babel atau Bengkulu dan Jambi ya, karena hampir setiap bulan kami melantik ketua daerah itu kurang lebih 3 yang satu sama lainnya jauh, sehingga pada saat itu saya hanya memberikan kata sambutan bahwa nanti setelah normal kondisi yang seperti hari ini bisa hadir. Alhamdulillah saya bisa hadir. Ini adalah kehadiran saya pertama untuk menghadiri pelantikan oleh ketua resort kepada ketua sektor. Ini alhamdulillah. Ini bukan kampanye bro. Jadi saya amat sangat terharu ya, bahwa lengkaplah sudah saya selaku ketua umum memberi, yaitu contoh atau menularkan kepada tadi. Kalau teman-teman bilang kami melantik ketua daerah, lantas anggotanya siapa? Oh, kita Pokdar ini kan bingung. Melantik. Anggotanya siapa? Nah, ini memang terbalik. Kami di Jakarta ini giatnya adalah dari tingkat RT, yaitu RW, desa, kelurahan. Inilah yang disebut sebagai subsektor. Siapa pembinanya? Yaitu Bapak Babin Kamtipmas. Umumnya kami ini termasuk Pak Wibawa, Pak Hendra, dan saya, kami itu tadinya hanya sebagai seorang ketua RT atau RW yang amat peduli akan apa? Sistem keamanan lingkungan di daerah kita masing-masing. Tidak pernah kami memikirkan struktur sampai dengan di tingkat nasional, tidak pernah mimpi. Ya, kenapa giat kami di Jakarta yang 25 tahun yang lalu itu disebut sebagai kelompok sadar? Karena pada saat itu jarang sekali kepedulian masyarakat kepada Kamtipmas sampai dia itu mengeluarkan biaya sendiri, itu jarang, karena kita berpikir bahwa ada Polri di sana. Nah, sadarnya kami itu adalah ternyata Polri ini punya keterbatasan akan biaya operasional. Nah, masyarakat inilah akhirnya yang membantu dalam arti fasilitasnya. Bukan kita membantu berupa uang kepada pembina, tidak. Karena apa? Pertama adalah kami ketika mengurus di lingkungan itu, kami punya pos kamling. Pos kamling inilah sebagai sarana kami yang positif buat bapak-bapak. Makanya di sini ada sebagian besar, ada sebagian walaupun sebagian kecil ada ibu-ibu. Biarkanlah kalau suami ibu keluar malam hanya ke pos kamling, tapi bukan untuk bergilir. Ya, karena itu adalah kompensasi yang terbaik. Seperti apa yang kita lakukan di saat istri kita sibuk ngurus anak, suaminya udah kurang diopenin, sehingga akhirnya kumpullah tadi pos kamling. Ketika di pos kamling hanya bapak-bapak saja,
Kita mulai tadi, karena kita tidak ahli masalah Kamtipmas, kami mengundang pembina di tingkat kelurahan, yaitu namanya Babin Kamtipmas. Nah, kalau di Jakarta sudah ideal, satu kelurahan, satu desa, satu Babin Kamtipmas. Nah, sekarang malah ada Babinsa, 2 orang Babinsa di Kabupaten Jakarta. Karena memang saya sampaikan jumlah tentara TNI Angkatan Darat memang jauh lebih besar dibandingkan kepolisian. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi gerak-gerik kami di Jakarta itu adalah secara organisasi keluar dari bawah, kemudian merangkak ke atas. Ketika kami sudah di desa, ya beberapa desa jadi satu karena kepeduliannya tadi membantu biaya operasional dalam apa? Polri kan punya kendaraan patroli itu dulu, kemudian motor dan sebagainya. Bayangkan anggaran satu mobil patroli dari Mabes Polri 10 liter sampai Polda 6 liter sampai resort 3 liter sampai sektor cuma 1 liter, mungkin nggak ada. Kalau bukan kita yang peduli membelikannya isi bensin, ya siapa lagi? Tetapi manfaat daripada itu dirasakan sekian desa. Karena apa? Mobil patroli itu adanya di tingkat polsek. Jadi tinggal nanti siapapun tokoh nanti yang RT RW ini kan yang melekat di dalamnya oleh bahasa pembina disampaikan bahwa Pak RT RW itu adalah tokoh masyarakat. Yang kita ini tadi seperti ketua sektor berarti adalah tokoh masyarakat di tingkat kecamatan. Resort seperti ketua resort nih, adik saya Sanjaya. Ini adalah tokoh di wilayah di tingkat resort Barelang. Ingat ya. Tetapi jangan disampaikan tadi. Tokoh itu bukan kita yang menilai loh. Ini bahasa dari pembina kepada masyarakat yang peduli tadi. Jadi jangan juga kita jadi jumawa karena dimasukkan di sana. Nah di sana tuh juga ada tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Kita berkolaborasi dengan beliau-beliau itu. Inilah satu organisasi yang murni dari masyarakat untuk masyarakat dengan tidak mengenal batasan suku, agama, ras, lewat semua. Kami ini, gitu. Ya. Dan satu hal tadi, bayangkan ketika kami dilombakan siskambling tadi, ini maksudnya apa? Perlombaan ini untuk menularkan, ya dari desa ke desa, tingkat kecamatan, diadu lagi sampai resort, sampai ada daerah metro. Nah, selanjutnya, ketika nanti sektor yang ada ini kewajibannya adalah tadi punya anggota di tingkat subsektor, ya. Nah, siapa mereka ya?